Kita mau masuk sholat zuhur misalnya. Sebelum zuhur itu ada sholat sunnah. Ada 4 rakaat. Bisa dibagi 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau nggak sempat waktunya untuk 4, bisa 2. Hadis Ibnu Umar. Sebelum asar ada 4 rakaat. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Misal salat mutlak. Malam misalnya ada tahajud. Kita ingin coba bangun tahajud, nggak usah yang tinggi-tinggi dulu, 2 rakaat aja dulu. Ya, 2 rakaat untuk melatih kenyamanan hati dan fisik kita. Jangan dipaksakan dulu. Malam ini 11, besoknya berhenti. Ya. Dan nggak usah panjang-panjang dulu. Saya selalu mengatakan kalau pengen tahajud dimulai, maka mulai dengan 2 rakaat tahajud, 1 witir. Ya, dan gunakan surah paling favorit yang bisa kita ucapkan, kita bisa bacakan. 3 kul kan? Dari wajahnya tuh kelihatan. Rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Ya kan? Antum kan nggak jauh dari al-asr, an-nasr, al-kautsar, al-falaq, an-nas, al-ikhlas. Pada ikhlas semua tuh. An-nas. Tutup witir dengan 1 rakaat, al-ikhlas. Ikhlas banget. Saking ikhlasnya cuma 1 gitu ya. Oke. Oke. Coba dulu itu. Sampai jiwa kita merasa bosan, nyaman jiwanya. Tapi kan kita mulai merasa bosan, masa ini terus? Besok kan jadi naik kan? Jadi 4, terus tambah ad-duha, al-insyirah. Lama-lama menikmati. Nah, ketika menikmati itu yang disebut dengan halawatul iman, nikmatnya beriman. Sudah pengen pindah surat. Kalau para penghafal Quran tuh adik-adik RKM biasanya murajaah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, biasa. Tapi kalau sudah paham esensi tahajud, yang dibaca itu kadang kalau sudah mengerti surat yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu tingkat tertingginya. Misal sedang ada persoalan yang berat ke jiwa, nggak harus tinggi-tinggi. Baca rakaat pertama ad-duha, kedua al-insyirah. Kita nggak harus tinggi-tinggi, dan kita merasakan itu. Pengen membangun hubungan baik dengan Allah, pengen taubat gitu kan, pengen mendekat, pengen jadi ahli surga, baca surat Az-Zumar misalnya. Pengen husnul khatimah, bacakan surah Al-Fajr misalnya. Ya, akan di penghujung ayatnya, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Kan? Sampai terasa kenikmatannya. Itu yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah, dan tunaikan dengan khusyuk, dengan merasakan itu. Ya, ini poinnya. Jadi, mengerjakan amalan takwa pertama dengan menunaikan sholat, itu bisa mencegah nafsu. Supaya tidak liar, tidak keluar fahsyah, tidak keluar mungkar. Kalau sudah yang buruknya ditekan, maka muncul lawannya yang baik. Nafsu ditekan, takwanya naik. Manusia kan cuma begitu. Ya, yang keluar di lisan itu kan cuma 2. Kalau bukan kata-kata baik, kata-kata buruk kan? Kalau buruknya nggak ada, baiknya keluar. Kalau pulsa kebaikannya banyak, dia yang keluar. Tapi kalau buruknya banyak, baiknya kosong, buruknya naik, baiknya tertekan. Itu aja. Itu yang dimaksud al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bit-ta'ah, yantaqis bil maksiat. Kalau bermaksiat naik buruknya, kalau bertaat naik baiknya. Ini konfirmasi awal. Maka nafsu dengan sholat bisa ditekan, maksiat bisa dihilangkan, sekat bisa dibuka. Dibukalah sekatnya. Ini. Pelan-pelan. Maka demi Allah saya katakan ya, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat, itu akan sirna dan tuntas dengan menunaikan sholat yang benar ditunaikan. Karena itu hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuka lembaran hidupnya dan dia bangun hubungan baik, demi Allah saya katakan, sholat, larinya ke masjid. Dan lihat apa yang terjadi. Yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu teman-teman, bukan dunia. Anda punya masalah, terlilit utang piutang dan sebagainya, bukan dilunasi utangnya dulu, tapi ditenangkan dulu hatinya.
Nanti dari situ bisa membaca esensi kehidupan. Kemana sebetulnya hidup saya ini? Diajari nanti oleh Allah. Pola hidupmu salah selama ini. Makanya terjebak begini. Apa belum tiba waktunya kau menjadi orang yang baik? Apa nggak lihat orang-orang dulu yang pernah dulu begini, lebih buruk dari kamu, sekarang dia bisa jadi orang baik? Maka ditampakkan kisah si fulan. Nggak sengaja lihat YouTube, keluarnya malah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dibuka. Nanti setelah sadar, keluar air mata tuh. Tenang, lapang, tiba-tiba ada orang datang di samping. Yang sudah lama nggak kita kenal tuh. Kata orang teman lama, bro, kamu kemana aja? Lama. Apa pekerjaan sekarang? Cerita, ngobrol, udah ikut saya aja. Pelan-pelan ikut berubah, masalah selesai tanpa terasa. Ada yang sedang tobat, sujud, selesai ternyata husnul khatimah, wafat. Itulah salat. Jadi yang pertama yang Allah berikan lewat ibadah salat itu untuk membahagiakan dulu. Kebahagiaan yang dirasakan setelah tuntas mengurai satu persoalan itu disebut falah namanya. Falah, karena itulah panggilan salat disandingkan dengan panggilan falah. Dengarkan suara muazin yang nyaring berkumandang itu, hayya 'alas shalah. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Itu kalau kita memahami makna falah dengan pendekatan ini, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah kecuali kebahagiaan ketika mendengar suara muazin itu. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah gemetar ketika mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah nangis beliau. Saking ingatnya kasih sayang Allah. Tiba panggilan yang saat didengar oleh gunung. Kalau paham gunung itu mengerti bisa hancur saking merasakan nikmatnya dari Allah. Karena saat itu ada amalan yang kalau dosa bisa diampuni, permintaan dikabulkan, masalah diselesaikan. Salat. Kalau paham dengan ini, gak ada orang meninggalkan salat. Yang ada pengen salat terus. Pengen salat.